Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 membahas tentang flow sensor atau sensor aliran ya. Jadi, eee, sensor aliran ini, banyak digunakan di berbagai macam bidang ya, terutama di industri-industri petrokimia ya, atau di industri minuman juga banyak banyak digunakan ya. Jadi, pada prinsipnya, sensor aliran atau flow sensor ini bisa digunakan untuk mendeteksi ya berbagai macam parameter terkait dengan, eee, benda yang bisa mengalir ya. Benda yang bisa mengalir itu bisa berupa gas atau bisa berupa cairan ya. Atau cairan itu bisa macam-macam juga ya, bisa bahan-bahan kimia termasuk juga, produk-produk dari petrokimia ya, misalnya kayak minyak dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita bicara fluida, fluida itu ada 2 fluida sesuatu yang bisa mengalir ya, ada fluida dinamik dan fluida statis, ya. Kalau fluida statis berarti pembahasan kita adalah terkait dengan fluida-fluida yang tidak mengalir atau, kayak cairan atau gas yang tidak mengalir ya. Nanti ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes ya. Kalau yang kita bahas saat ini adalah sensor terkait dengan fluida dinamik karena, fluidanya mengalir ya, mengalir. Sehingga nanti ada istilahnya, ada kita kenal misalnya debit debit air kalau di cairannya fluidanya berupa air ya, termasuk juga nanti ada persamaan Bernoulli dan seterusnya, ya. Nanti ada persamaan kontinuitas, ada hukum kekuatan energi ya, yang ada di dalam, fluida yang mengalir. Nah, oke lanjut ya, jadi, eee, setiap benda di alam ini dia memiliki massa jenis ya. Kita tahu massa jenis itu rumusnya adalah, rho sama dengan massa per volume ya. Nanti kita lihat dalam, ini kita pakai dalam pembahasan terkait dengan kontinuitas ya. Nah ini kalau dia fluidanya fluida statis, nanti pembahasannya ini, tapi kita nggak akan bahas yang ini ya, karena ini terkait dengan fluida statis termasuk ini juga ya, Pascal, Archimedes juga fluida statis ya. Nah yang kita masuk ke sini nih. Fluida dinamis ya, fluida yang mengalir ya. Contohnya misalnya di sini, suatu pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kubik tiap detiknya, tiap sekundnya dan digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 kali 100 kali 10 meter panjangnya. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Nah, bisa dicari sampai, dia akan terisi penuh sampai berapa ya. Nah, nanti kalau sensor di flow sensor ini kebanyakan yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran atau debit aliran ini ya, berapa meter kubik per detik misalnya ya. Nah caranya nanti macam-macam ya, eee, caranya macam-macam, kita langsung lihat saja ya, contoh beberapa sensor ya, prinsipnya ya. Yang pertama, eee, ada teknik, pressure gradient teknik yang digunakan untuk pengembangan sensor, aliran ya atau flow sensor atau biasa biasa juga dikenal dengan, diferensial, pressure flow sensor diferensial flow sensor ya, diferensial pressure flow sensor. Jadi sensor yang bekerja berdasarkan perbedaan tekanan ya. Nah, perbedaan tekanannya didapatnya dari mana? Di sini contoh seperti ini ya, misalnya ada pipa seperti ini dengan diameter yang berbeda, di sini diameternya A1, di sini A2, ukuran yang lebih kecil ya. Di persamaan kontinuitas yang sebelumnya ya, di sini kita lihat bahwa prinsipnya massa fluida yang masuk salah satu ujung pipa sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung lain ya. Kalau di sini misalnya sekian kilogram, maka nanti di sini juga akan di saat yang sama akan keluar sekian kilogram ya. Atau rumusnya A1 dia ini luas penampang yang di sini A1 kali kecepatan 1 sama dengan A2 kali kecepatan 2 ya. Prinsipnya itu ya. Nanti di sini hasilnya apa? Hasilnya ada tekanan nih ya. Kalau misalnya di pipa yang di sini ada dikasih celah ya, masuk ke sini,
lalu di sini ada dipasang differential pressure sensor yang mendeteksi tekanan ya, tekanan fluida di sini, lalu ini juga sama, lalu di sini dikasih lagi celah masuk ke sini sehingga muncul nanti ada P1, P2, ada perbedaan tekanan antara P1 dan P2, yaitu tekanan yang di sini sama yang di sini beda. Yang di sini biasanya lebih kecil karena di sini kan ada hambatan di sini ya, ada resistance. Nah, inilah nanti delta P inilah yang digunakan untuk mengetahui debit ya, debit dari aliran dari fluida yang mengalir di pipa ini. Yang keduanya, yang berikutnya flow sensor yang bekerja berdasarkan thermal transport. Ya, di mana di sini yang diukur adalah perbedaan temperatur. Ya, di sini misalnya dipasang sensor temperatur, di sini R0 ya mendeteksi temperatur awal, RS mendeteksi temperatur setelah aliran fluida itu melewati heater di sini. Jadi di sini sebelum kena heater diukur temperaturnya, lalu setelah melewati heater dihitung temperaturnya. Ya. Nanti akan muncul perbedaan temperatur antara ini dan ini. Nah, itu yang dibaca oleh sistem sebagai kecepatan aliran. Ya. Itu prinsip thermal transport sensor. Yang berikutnya ultrasonic sensor. Kalau ultrasonic sensor di sini prinsipnya di pipa di sini dipasang ultrasonic sensor di mana di sini ada sepasang di sini ada transmitter ya. Di sensor sisi bagian ini bagian A dan B masing-masing ada transmitter dan receiver. Di sini nanti gelombang ultrasonik dibangkitkan dari A menuju B. Lalu nanti ada juga gelombang ultrasonik dari B menuju A ya. Lalu arah alirannya misalnya dari kiri ke kanan ya. Jadi di sini sama-sama ada transmitter, lalu ada di B juga ada receiver, di A juga ada receiver. Dari transmitter A menuju receiver B, dari transmitter B menuju receiver A. Ya. Yang terjadi adalah ketika arah rambatan gelombang ultrasonik dari A ke B relatif searah dengan arah aliran, maka dia perambatan jadi lebih cepat, ya karena dari A ke B, ya hampir searah dengan arah alirannya. Sementara ketika gelombang ultrasonik dari B ke A ditransmit, dia membutuhkan lebih lama untuk sampai ke A. Kenapa? Karena arahnya relatif berlawanan dengan arah aliran. Nah, perbedaan kecepatan transmisi sinyal dari A ke B, B ke A inilah yang dideteksi oleh sistem sebagai kecepatan aliran. Berikutnya electromagnetic sensor ya. Jadi kalau kita lihat penampangnya di sini dia ada elektrod ya yang mendeteksi tegangan di sini ya. Lalu di pipanya di sini ada medan magnet ya, medan magnet utara selatan, sehingga kalau ada konduktif liquid yang melewati pipa, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ion-ion pada konduktif liquid tersebut akan terpolarisasi ya, terpolarisasi sehingga membentuk yang namanya beda potensial ya antara terminal ini nih, antara E dan E, sehingga nanti kalau diukur ada beda potensial antara terminal E dan E aksen. Nah, inilah yang dibaca oleh sistem sebagai kecepatan aliran nanti. Lalu bisa lewat yang ini, langsung masuk ke berikutnya, drag force flow sensor. Nah, ini prinsipnya dia menggunakan strain gauge ya, strain gauge, lalu ada flexible beam. Kalau ada fluida mengalir di dalam pipa, lalu kena flexible beamnya akan melengkung. Ketika melengkung menyebabkan deformasi juga pada strain gauge-nya. Ketika terjadi perubahan mengalami deformasi, maka strain gauge akan memunculkan tegangan. Nah, inilah yang dibaca oleh sensor. Oke, demikian beberapa contoh sensor yang terkait dengan flow sensor. Nanti silahkan diperkaya sendiri terkait beberapa contoh sensor yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.